Di dalam masa-masa yang sulit untuk kami bisa berdiri, kami percaya Tuhan, waktu bersamamu, dengan bersamamu Tuhan, kami sanggup Tuhan melihat perkara yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Suatu kemustahilan akan terjadi, hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi, mujizatmu akan terjadi. Bagi dunia mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. I trust in you, kami percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu kami semua di sini siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya, amin. Terima kasih untuk musik grup. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang bulan Juli. Ini adalah awal bulan di mana kita juga percaya ada satu tema yang menguatkan, membangkitkan kita untuk di dalam satu bulan ini, di dalam satu bulan ini kita akan mendengar firman demi firman, kebenaran demi kebenaran, untuk dapat kita menjadi lebih kuat. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, supaya lebih kuat. Firman Tuhan mengajar kita untuk supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Hidup dalam kemustahilan. Tema bulan Juli ini adalah hidup dalam kemustahilan. Coba bilang kiri kanan, hidup dalam kemustahilan. Hidup dalam kemustahilan. Amin. Saudara, di dalam kehidupan ini, saudara, kita menyadari bahwa sesuatu yang mustahil itu kadang-kadang buat kita, kalau orang bilang jiper tuh takut gitu loh ya. Di dalam kemustahilan itu kadang-kadang kita mengatakan bahwa ada satu kata yang kita bilang gak mungkin terjadi. Coba bilang ke kanan, gak mungkin terjadi. Gak mungkin terjadi. Karena saya ini adalah manusia. Seringkali kita katakan manusia ya. Tetapi manusia yang diciptakan Tuhan ini adalah manusia yang sebenarnya Tuhan mau kita menembus semua keterbatasan kita. Coba bilang ke kanan, keterbatasan kita. Kemustahilan itu akan menembus semua keterbatasan kita. Kenapa semua keterbatasan kita? Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk memiliki satu pemikiran, mulai dari satu pemikiran saudara, bahwa Tuhan banyak akan melakukan perkara yang ajaib dari apa yang kita pikirkan. Amin? Amin? Amin. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Dia, ya. Berarti sebenarnya kalau antara Tuhan itu 100%, mungkin kita mau 1%, 2%, tapi ada bagian kita itu memang serupa dengan Dia. Saudara, kadang-kadang kalau kita punya anak, saya waktu itu naik angkot, saudara, anak saya 6-nya saya bawa naik angkot, tetangga bilang gini, orang di angkot itu bilang, ibu sama anak-anak tetangga gitu ya. Padahal semua anak saya ya. Tetapi kalau lihat secara sepintas mungkin beda-beda. Tapi kalau lihat secara detail ada keserupaan. Coba bilang karena ada keserupaan. Kita ada keserupaan dengan Allah. Amin, saudara. Kalau Allah ada yang mustahil, kita juga manusia yang mustahil. Amin. Ada kemustahilan dan Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Next. Kata mustahil, masih di situ. Ya. Kata mustahil adalah kata yang selalu keluar dari mulut orang yang sadar akan keterbatasannya. Manusia sadar akan keterbatasannya, sehingga kadang-kadang semua cara terobosan demi terobosan dilakukan secara luar biasa ya. Misalnya dulu kalau saya mau kirim berita itu harus pakai surat, jadi sampainya lama, saudara. Mau kirim uang
susah. Dulu masih pakai lewat kantor pos. Ya, sekarang kan tinggal makin kemana kita dalam menit yang sama nyampe. Dulu untuk bisa membaca berita itu harus beli koran, saudara. Sekarang semuanya bisa ada di HP. Dulu untuk mendapat satu berita itu harus dari mulut ke mulut. Tapi sekarang informasinya cepat bisa kita dapatkan. Ada sesuatu yang manusia lakukan supaya menembus keterbatasannya. Ya. Tetapi ada bagian di mana kita menyadari bahwa ya namanya manusia memang tetap terbatas, saudara, ya kan? Ada bagian di mana kita menyadari kita itu memang terbatas. Tetapi hari ini firman Tuhan bicara atau tema di dalam bulan ini hidup di dalam kemustahilan. Kita mau belajar dari, kalau saudara buka, dari seorang perempuan yang sebenarnya di dalam firman Tuhan ini kita nggak tahu namanya siapa, kita nggak kenal siapa perempuan ini. Tapi hari ini kalau bicara mengenai kemustahilan, mari kita belajar dari seorang perempuan yang mungkin tidak dikenal namanya, tetapi ada satu perkara yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Kita buka, saudara, kalau kekecilan buka sendiri ya, saudara ya, di firman di Alkitab. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Oke? Deal? Siap? Oke. Saya baca. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22, saudara baca. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 4. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dirasakannya semua yang padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau lihat banyak orang-orang berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. 35. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Kita belajar, saudara, dari perempuan yang bahkan tidak diketahui namanya, saudara. Dia mengalami pendarahan berapa tahun? 12 tahun.
Ya, di situ kalau kita melihat di sini bahwa perempuan ini mengalami keterbatasan ya. 25 di situ perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Keterbatasan sakit penyakit. Di dalam kita mungkin ada yang udah umur, saudara, entah lagi sakit kaki, entah lagi sakit yang aneh-aneh, saudara. Kita menyadari bahwa kita ini memang terbatas. Salah satunya adalah keterbatasan karena sakit penyakit. Ada beberapa orang yang divonis sudah memiliki sakit kanker. Dia akhirnya menyadari, wah, kayaknya mustahil karena saya ini sakit kanker. Karena saya ini sakit. Salah satu keterbatasan dari manusia adalah di mana dia masih memiliki sakit penyakit yang akhirnya membuat kita susah untuk percaya, susah untuk melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan kemustahilan dalam diri kita. Amin. Keterbatasan yang pertama adalah sakit penyakit. Mungkin saudara tidak menyadari banyak kali kalau kita tadi sebelum sampai di sini, sesudah sampai di sini tadi saya baca WA, wah ada saudara saya mengatakan, wah Bu, perjuangan untuk bisa sampai ke tempat ini. Tadi malam saya sakit, suami saya sakit. Perjuangan untuk bisa perjuangan untuk bisa sampai di sini kan. Perjuangan saudara, perjuangan untuk bisa survive. Dari pagi saya bangun di David, ayo bangun. Biasanya kan dia udah bangun saudara. Terus dia bilang, tadi malam saya sakit kram perutnya, ke belakang, lemes banget hari ini. Perjuangan sakit terbatasan, sakit penyakit. Saudara, dari 3 hari lalu saya dapat vertigo setiap bangun pagi. Perjuangan, saya bilang, Linda, wah ini saya bisa berdiri lama ini mujizat. Amin. Ada keterbatasan di dalam diri kita. Tapi kalau kita mau melihat kemustahilan terjadi di dalam hidup kita, kita harus melihat bahwa Tuhan akan melampaui semua keterbatasan kita. Amin, saudara. Amin. Kita belajar dari perempuan ini. Dia udah 12 tahun menderita sakit, bukan sakit yang biasa saudara, sakit pendarahan. Saudara bisa tahu bahwa pendarahan itu kalau kita keluar kita tuh lemes. Kalau darah kita keluar terus-menerus, badan kita tuh lemes saudara. Ya, itu penyakit yang lumayan parah saudara. Apalagi di zaman dulu mungkin belum ada transfusi darah seperti sekarang, mungkin ada transfusi darah. Oke, di ayat 26 saudara kita belajar ada keterbatasan apa ya yang kita alami di dalam kehidupan kita. Next. Di situ dikatakan di ayat 26, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudara, kalau saya melihat keadaan ini membuat si perempuan ini mengalami keterbatasan juga secara keuangan. Mungkin di awalnya dia masih punya uang banyak saudara. Dia pergi ke tabib ini, dia pergi ke tabib ini, dia berobat ke sana, dia berobat ke sini. Dia berbagai cara dengan keuangannya yang ada untuk bisa berobat. Tetapi sampai di satu titik, bayangin sudah 12 tahun ya. Sampai di dalam satu titik dia udah gak punya apa-apa. Yang mengalami yang namanya keterbatasan keuangan saudara. Amin. Keterbatasan keuangan. Mungkin saudara dan saya juga mengalami hal yang sama. Segala satu serba pas, bahkan kekurangan. Amin. Semuanya serba terbatas. Ya. Keterbatasan itu saudara yang membuat kita menyadari bahwa kita memerlukan mujizat Tuhan. Kita memerlukan Tuhan.
Kita nggak bisa sombong, saudara. Kita tetap percaya bahwa Tuhan ingin melakukan kemustahilan di dalam kehidupan kita. Keterbatasannya itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya, saudara. Bukan sesuatu kutuk, saudara. Tetapi banyak orang bilang, oh kamu ini kamu terkutuk. Bukan. Tetapi cara Tuhan untuk kita melihat kemustahilan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau saudara mengalami keterbatasan keuangan, mari firman Tuhan ini berbicara bagi saudara dan saya untuk percaya. Amin. Untuk apa? Percaya. Tuhan mau kita mengalami terobosan dari keterbatasan kita. Next. Poin yang ketiga, ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3, ya. Ia telah sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Ayat 27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara bisa membayangkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, yang secara keuangan sangat-sangat mungkin sangat miskin, saudara. Dan bukan hanya itu, di zaman dahulu, pada waktu seorang sudah mengalami penyakit yang menahun, itu sepertinya membuat orang mulai menuding dia bahwa dia itu adalah seorang yang najis, seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Sehingga secara sosial, saudara, dia dikucilkan. Dia dikucilkan. Itu yang menyebabkan perempuan itu pada waktu dia mau datang kepada Tuhan, dia nggak berani berbicara, dia nggak berani menegur Tuhan. Di situ dikatakan dia datang mendekati Yesus dari belakang. Dia ngumpet-ngumpet karena tahu kalau dia berhadapan pasti orang-orang akan mengutuk dia, orang-orang akan merendahkan dia. Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Kamu ngapain dekat Tuhan Yesus? Pada waktu itu Tuhan Yesus cukup famous, terkenal, ya. Orang menganggap dia sesuatu yang satu pribadi yang harus dihormati. Dan perempuan ini, mengapa dia pelan-pelan mendekati Tuhan Yesus dari belakang? Saudara, ada keterbatasan secara psikologis. Mungkin kita mengalami yang namanya tertekan secara psikologis. Kita merasa minder, kita merasa ditolak, kita merasa bahwa hidup kita ini sepertinya jadi beban buat orang lain, atau hidup kita ini seperti tidak berharga. Kita merasa, banyak orang merasa bahwa mengalami banyak kegagalan demi kegagalan dalam kehidupannya. Ada merasa mengatakan bahwa saya nggak pintar, saya nggak berpengalaman, saya orang yang malu-malu. Mungkin dengan latar belakang kita merasa bahwa saya orang yang berdosa, saya orang yang harusnya saya dipenjara, mungkin saya orang yang mempermalukan orang tua saya, mempermalukan keluarga saya orang yang gagal di dalam kehidupan saya, ya. Secara psikologis kita mengalami banyak sekali keterbatasan sehingga sulit kita untuk menang di area itu. Bahkan untuk melihat orang aja kita nggak berani lihat ke matanya, kita takut, kita minder. Sama seperti perempuan ini, dia mengalami tekanan dari lingkungannya, mentalnya itu tertekan secara mental. Saudara, waktu saya merenungkan hal ini, saya menyadari bahwa keadaan perempuan ini sungguh sangat menyedihkan. Terbatas secara kesehatan, punya sakit penyakit, terbatas secara keuangan, tapi juga dikucilkan oleh lingkungan, dianggap najis, nggak boleh dekat-dekat. Saudara pernah ngalamin, saudara kan, yang namanya sakit di pandemik ini, ya, COVID, ya, buru-buru dekat, ya, harus
Dan pada saat itu juga ini yang dialami oleh perempuan. Di dalam semua keterbatasan kita memerlukan kemustahilan yang dari Tuhan. Di dalam semua keterbatasan kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Next. Bagaimana perempuan ini melangkah menembus semua keterbatasannya untuk berjalan di dalam kemustahilan? Apa yang dia lakukan? Ayat 27 next. Di situ firman Tuhan mengatakan, perempuan itu sudah mendengar berbagai berita tentang Yesus. Dan berita tentang Yesus yang adalah pengharapan bagi semua keterbatasan. Saudara, di ayat 27, dia mendengar tentang Yesus sehingga membangkitkan pengharapan di dalam diri kita. Apa yang didengar oleh perempuan itu? Apa yang diketahui oleh perempuan itu dari apa yang orang lain, waktu itu kan belum ada, saudara, belum ada WA, belum ada, sekarang kan banyak informasi, mungkin waktu itu dari orang, mungkin dia nggak langsung orang itu ngomong ke dia, Tuhan Yesus mau datang, enggak mungkin. Tapi waktu ada pembicaraan orang dan dia lewat, dia menutup badannya, dia supaya orang lain tidak tahu, dia lewat dan dia dengar, wow, ada Yesus mau datang, wow, ada pengharapan, wow, saya bisa sembuh, saya percaya saya bisa sembuh. Dia dengar lagi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin berkali-kali dia dengar berita itu, sehingga imannya bangkit, keyakinannya dia bangkit, kepercayaannya dia bangkit. Dia bilang, saya mesti ketemu orang yang namanya Yesus. Ayat 28. Perempuan ini mengatakan gini, waktu dia dengar semua tentang Yesus, kemudian timbullah satu pernyataan dalam dirinya dia. Pernyataan iman, deklarasi iman, saudara, amin. Apa itu dia bilang? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam dirinya bangkit satu iman yang raksasa, sehingga mengatakan, dia gak usah bilang sembuhlah, dia gak usah tumpang tangan, Tuhan Yesus itu gak usah tumpang tangan, gak usah, asal ku jamah saja jubahnya. Aku di sini dikatakan akan sembuh. Ini bicara tentang satu iman yang sederhana, yang mempercaya kepadanya, bahwa pernyataan dan deklarasi wanita itu yang membawa kesembuhan buat dirinya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, pada waktu dia menjamah jubah Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Dia merasakan kesembuhan itu seketika. Tuhan Yesus belum berfirman, dan pada waktu dia jamah, seperti apa yang dia imankan, hal itu terjadi. Seperti apa yang dia imankan, seperti apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia dengar, dia dengar lagi, dia dengar lagi, dia dengar lagi, imannya bangkit, pasti akan terjadi. Ayo mengatakan bahwa apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tudingkan terhadap dirimu, itu yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bukan apa yang orang lain tudingkan, bukan apa yang orang lain perkirakan, tetapi apa yang kita sendiri perkirakan buat diri kita. Amin, sendiri, saudara. Amin. Banyak orang berpikir, katanya dia saya akan begini, mungkin saya akan begini. Kata ini saya memang orang begini, mungkin saya orang begini. Kata dia, bukan. Tetapi apa yang kita perkirakan, apa yang
ini akan terjadi di dalam dirinya. Amin, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan ayat 34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman siapa? Iman perempuan itu. Amin. Tuhan Yesus nggak lupakan, enggak. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, hal yang terbesar yang terjadi pada saat itu bukan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, tapi pada waktu dia mengatakan, asal jamah saja coba, aku akan sembuh. Saudara bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus berjalan, terus ada yang pegang jubahnya, dia mengatakan, siapa? Dan murid bilang, banyak orang yang pegang kamu. Dan Tuhan Yesus berbalik, saudara tahu mungkin pada waktu dia berbalik, perempuan itu posisinya masih di bawah, nggak kelihatan, saudara, namanya juga dia ngumpet-ngumpet di antara orang banyak, dia ngumpet-ngumpet untuk pegang bajunya tuh, jubahnya Tuhan. Tetapi Tuhan melihat dia. Tuhan melihat dia. Saudara, kadang-kadang di dalam semua keterbatasan kita tidak merasa Tuhan melihat kita. Kita merasa Tuhan gak peduli sama kita. Kita merasa Tuhan gak menjawab doa kita. Kita merasa mustahil untuk terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita gak merasa Tuhan itu peduli sama kita. Amen. Dan pada saat itu Tuhan melihat perempuan itu dan langsung secara pribadi dia mengatakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin, saudara. Tuhan Yesus menginginkan kita menyadari bahwa kita sangat diperdulikan secara pribadi, bukan secara kerumunan, bukan cuma iya kamu enggak, tapi secara pribadi Tuhan Yesus memperdulikan kita. Amin, saudara. Penghalang terbesar di dalam menembus keterbatasan adalah, kita baca di ayat selanjutnya, 2-3 ya, sama-sama, 1-2-3. Ketika datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru itu Tuhan Yesus. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menjawab perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Penghalang terbesar di dalam kita menembus keterbatasan kita adalah ketakutan dan ketidakpercayaan. Untuk kemustahilan bisa terjadi di dalam hidup kita. Saudara, ketakutan itu datangnya dari mana? Dari kita. Ketidakpercayaan itu datangnya dari mana? Dari kita, saudara. Dan ini yang terjadi di setiap umat manusia, saudara dan saya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketakutan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan mengisi hari-hari kita, melebihi dari apa yang kita dengar tentang Tuhan Yesus, melebihi dari apa yang sanggup Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, melebihi dari kepercayaan bahwa Tuhan itu lebih dari mampu dan sanggup untuk mengatasi semua keterbatasan kita. Kalau pada waktu itu saudara bayangkan, perempuan itu takut untuk memegang jubah Tuhan Yesus, atau perempuan itu gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkannya, apakah dia sembuh? Gak bakalan, saudara. Tidak bakalan, gak akan maksudnya, tidak akan sembuh. Kesembuhan itu datang pada waktu imannya bangkit. Itu yang kadang-kadang kita selalu ingatkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita lihat tadi
wanita itu mendengar tentang Tuhan Yesus hari ini. Besoknya lagi dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Besoknya lagi dia mendengar tentang Tuhan. Besoknya lagi dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Amin. Kalau setiap hari kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kalau setiap hari firman Tuhan itu jadi bagian dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, ketakutan dan ketidakpercayaan tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita akan menjadi seperti wanita itu yang tidak takut untuk menerobos banyak orang. Itu perlu effort, nggak perlu, saudara. Di dalam keadaan dia yang pendarahan, untuk jalan aja mungkin susah, apalagi harus menerobos orang banyak. Tetapi karena kepercayaannya dia, karena imannya dia melangkah, dia punya effort yang besar untuk bilang, saya harus pegang jubahnya, saya harus pegang jubahnya. Saudara, kadang-kadang ketakutan dan ketidakpercayaan kita melemahkan kita, membuat kita akhirnya setiap hari loyo, saudara. Kita nggak bisa bangun dengan segar setiap pagi. Kita merasa, aduh, kayaknya nggak mungkin. Aduh, saya mikir orang gagal. Aduh, saya akan tetap sakit terus. Aduh, dan aduh, saudara. Amin. Bagaimana Tuhan mau kita menerobos kemustahilan kalau setiap hari kita adu-adu dan adu, saudara. Kalau ketakutan dan kita tidak percaya itu yang menguasai diri kita, mission impossible, mustahil justru. Amin. Bagian Tuhan adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah bagian kita. Bagian Tuhan, bagaimana Tuhan melakukan terobosan kemustahilan terjadi. Tapi bagian kita adalah kita percaya dan tidak takut. Amin. Next. Menjadi orang Kristen bukanlah tentang menghindari dosa dengan hati-hati, tetapi melainkan tentang dengan berani dan aktif melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita berani dan aktif melakukan kehendak Tuhan, gak sempet tuh mikirin dosa, gak sempet tuh harus, ini dosa gak ya, ini dosa gak ya, takut dosa, gak sempet. Karena apa? Fokus kita bagaimana untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya bacakan lagi. Menjadi orang Kristen bukan tentang menghindari dosa. Capek, saudara. Kalau ini serangan, jangan kena dosa. Jangan. Bukan, saudara. Bukan seperti kita hanya menghindari dosa satu, menghindari dosa sini. Bukan. Tetapi menjadi orang Kristen kita punya Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk melakukan kebenarannya, kehendaknya, untuk berani dan aktif melakukan kehendaknya. Amin, saudara. Amin. Next. Segala sesuatu yang negatif, ya, tekanan, tantangan, semuanya merupakan kesempatan bagi saya untuk bangkit. Ini yang dikatakan oleh Kobe. Kadang-kadang kita melihat semua tantangan, ya, keterbatasan kita, keterbatasan sakit penyakit, keterbatasan keuangan, keterbatasan psikologi, membuat kita merasa malah negatif. Tetapi kalau kita menyadari semuanya itu tujuannya supaya kita itu bangkit dan kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kesempatan untuk kita naik kelas, kesempatan untuk kita melihat kita bukan anak-anak yang gampangan, yang mudah terombang-ambing oleh keadaan dunia, tetapi kita boleh mengatakan bahwa saya itu kuat di dalam Tuhan. Saya nggak gampang patah semangat, nggak gampang kecewa, nggak gampang marah, nggak gampang berpikir negatif. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Kesempatan saya untuk bangkit di semua tekanan dan tantangan. Saudara, apa yang membuat Ayub yang akhirnya disembuhkan dan mengalami kelimpahan 7 kali lipat daripada sebelumnya? Karena dia bangkit, karena dia melihat ini adalah kesempatan untuk dia bangkit.
dewasa di dalam Tuhan. Amin. Next. Hidup saudara dan saya terlalu berharga. Panggilan saudara terlalu besar. Dan Tuhan saudara terlalu luar biasa untuk saudara habiskan hidup saudara untuk hal-hal yang gak penting. Saya ulangi ya. Hidup saudara, saudara dan saya terlalu berharga. Panggilan kita itu terlalu besar. Tuhan kita itu terlalu luar biasa untuk kita habiskan hidup kita untuk hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang gak penting itu apa? Yang tadi, berpikir negatif. Fokus kepada semua keterbatasan kita. Fokusnya di situ. Padahal Tuhan kita itu luar biasa. Panggilan kita itu luar biasa. Hidup kita itu sangat berharga. Tapi kalau fokusnya kepada semua keterbatasan kita, apakah hidup kita bisa menjadi berharga? Apa panggilan kita bisa menjadi besar? Apakah kita bisa memperlihatkan bahwa Tuhan kita itu luar biasa? Enggak bisa. Harus dimulai daripada kita keluar dari ketakutan kita, keluar dari ketidakpercayaan kita, bangkit untuk melihat satu rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau pilih? Kita mau tetap di dalam pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, masalah demi masalah yang kita tahu mustahil untuk kita hadapi, atau kita mau switch untuk firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan siapa? Budimu. Kita switch cara berpikir kita. Kita switch untuk firman Tuhan yang mengisi hidup kita daripada ketakutan kita, kekhawatiran kita, masalah-masalah. Kita switch untuk melihat firman Tuhan yang mengisi pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berlawanan dari semua melawan semua ketakutan kita. Amin. Pilihan ada di tanganmu, hidup atau mati, menang atau kalah, penuh dengan keterbatasan atau penuh dengan kemustahilan. Apa yang kita katakan, seperti perempuan ini katakan, kalau saya jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Atau dia tetap ada di rumahnya, merenungkan semua kelemahan dan keterbatasannya, dan mati. Meninggal saudara di dalam semua kelemahan dan keterbatasannya. Kita mau seperti Paulus mengatakan, saya berlari sedemikian rupa supaya saya memperoleh hadiah. Kita harus hidup sedemikian rupa untuk kita bisa memperoleh kemenangan itu. Amin saudara. Amin. Ada effort yang besar pasti. Bangun pagi baca firman pasti. Itu salah satu effort yang harus kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan yang mengisi hidup kita itu salah satu effort yang harus kita lakukan. Usaha yang harus kita lakukan. Bisa nggak kita lakukan? Semua dari kita bisa lakukan. Tuhan gak minta kita push up 100 kali kan untuk mengalami kemenangan. Saya nggak bisa push up 100 kali. Gak bisa. Tuhan gak harus bilang saudara-saudara harus bayar sedemikian jumlah uang supaya saudara dapat berkemenangan. Enggak saudara. Tapi Tuhan yang meminta engkau melakukan bagian yang engkau sanggup untuk lakukan. Jadi mulai bagaimana kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengambil perjamuan kudus.
Saya boleh minta musik untuk tadi. Maju maksudnya. Bapak yang disampaikan firman berbicara jelas, terang dalam telinga kami. Kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan berbicara senantiasa di dalam kehidupan kami. Apa yang kami pilih di dalam kehidupan kami. Pilihan kami menentukan jalan hidup kami. Pilihan kami menentukan kemana kami akan pergi melangkah. Kalau bulan ini
kami juga mau